Ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1939, dunia dilanda kekacauan dan banyak negara terseret ke dalam konflik bersenjata ini. Salah satunya adalah Iran yang pada Agustus 1941 negara ini diduduki oleh Britania Raya dan Uni Soviet dalam operasi militer yang dikenal sebagai Anglo-Soviet Invasion of Iran atau Operasi Continence. Iran berhasil ditaklukkan, padahal Iran itu sudah menyatakan diri sebagai negara netral. Namun, karena posisi geografisnya yang sangat strategis dan sumber daya alamnya yang melimpah, membuat Iran menjadi sasaran Britania dan Soviet. Sebelum perang meletus, Iran berada di bawah pemerintahan Reza Shah Pahlavi yang berusaha memperkuat negaranya melalui modernisasi. Selain itu, ia juga berupaya untuk mengurangi pengaruh Britania dan Uni Soviet di Iran. Seperti yang diketahui, sejak abad ke-19, Britania dan Soviet telah lama bersaing dalam memperebutkan pengaruh di Iran karena letaknya yang sangat strategis sebagai penghubung Asia Tengah, Timur Tengah, dan Teluk Persia. Persaingan ini sendiri membuat kedua negara tersebut beberapa kali mencampuri urusan dalam negeri Iran, seperti mempengaruhi kebijakan pemerintah dan memberikan tekanan diplomatik. Tak hanya itu saja, kedua negara juga memperoleh hak untuk mengelola berbagai usaha dan sumber daya di Iran. Pada titik ini, meski Iran adalah negara merdeka, Iran menjadi sangat bergantung pada Britania dan Soviet. Jadi, untuk mengurangi ketergantungan terhadap keduanya, Reza memilih untuk menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Jerman. Namun, siapa yang akan menyangka Iran yang menggunakan Jerman untuk mengurangi pengaruh kedua negara itu malah menjadi salah satu alasan bagi Uni Soviet dan Britania untuk menduduki Iran. Tak dapat dipungkiri, adanya pengaruh Jerman di Iran membuat Soviet dan Britania menjadi sangat khawatir Jerman akan mengganggu kepentingan mereka. Apalagi saat Perang Dunia Kedua pecah, Jerman adalah musuh keduanya. Selain itu, Jerman yang menginvasi Soviet pada Juni 1941 membuat negara-negara sekutu, terutama Britania dan Amerika, membutuhkan jalur yang aman untuk mengirim bantuan militer kepada Soviet agar dapat mempertahankan diri dari invasi Jerman. Dan di tengah situasi ini, Iran adalah jawabannya. Penting untuk dicatat, jalur untuk mengirim bantuan ke Soviet itu ada beberapa, mulai dari Laut Baltik, Laut Hitam, dan lainnya. Namun, dibandingkan jalur-jalur tersebut, jalur melalui Iran jauh lebih aman dan memungkinkan bantuan dikirim dalam jumlah besar secara terus-menerus. Jalur yang dikenal sebagai Persian Corridor ini kemudian menjadi salah satu jalur terpenting bagi blok sekutu selama perang berlangsung. Selain menjadi jalur yang sangat penting, tak dapat dipungkiri ladang minyak di Iran sangatlah penting untuk keberlangsungan perang Britania. Jadi Iran harus diduduki secara militer agar bisa mengontrol minyaknya dan wilayah di sekitarnya. Seperti yang diketahui, kilang minyak di Abadan merupakan salah satu kilang minyak terbesar di dunia saat itu dan dioperasikan oleh Anglo-Iranian Oil Company, yang dimana perusahaan ini sebagian besar dimiliki oleh pemerintah Britania. Jadi, Angkatan Laut Britania sangat bergantung pada pasokan minyak ini. Nah, apabila Jerman berhasil memperoleh pengaruh besar di Iran atau bahkan menguasai wilayah tempat berdirinya kilang minyak ini, maka pasokan bahan bakar bagi militer Britania dapat terganggu dan kemampuan militernya juga akan melemah. Kemudian, seperti yang telah disinggung di awal, baik Britania maupun Soviet itu takut akan pengaruh Jerman di Iran. Jadi, meskipun Iran menyatakan netral, hubungan ekonominya dengan Jerman tergolong cukup erat. Ribuan warga Jerman tinggal dan bekerja di Iran sebagai teknisi, insinyur, maupun tenaga ahli. Nah, Britania dan Soviet sangat khawatir sebagian dari mereka sebenarnya adalah intel Jerman.
terjadi sebelum menduduki Iran, baik Britania maupun Soviet sudah beberapa kali mengirim ultimatum kepada Reza Shah agar seluruh warga negara Jerman diusir, namun Reza menolak tuntutan ini. Menurutnya, mengusir mereka akan melanggar prinsip netralitas Iran, dan penolakan ini akhirnya dijadikan alasan langsung oleh Britania dan juga Soviet untuk melancarkan invasi. Seperti yang telah disebut di awal, Iran berhasil diduduki pada Agustus 1941 dan dalam prosesnya Britania beserta Soviet secara bersamaan melancarkan serangan ke Iran. Pasukan Britania menyerbu dari selatan, sementara pasukan Soviet menyerbu dari utara. Sebelum pasukan darat bergerak lebih jauh, angkatan udara kedua negara juga menyerang pangkalan-pangkalan udara Iran, sehingga kemampuan pertahanan udara Iran sudah melemah sejak hari pertama. Sebenarnya, militer Iran sudah memberikan perlawanan di beberapa wilayah, namun kekuatan mereka jauh lebih kecil jika dibandingkan pasukan gabungan Britania dan Soviet yang memiliki jumlah personel, tank, pesawat, dan persenjataan yang jauh lebih unggul. Dalam beberapa hari saja, sebagian besar wilayah strategis Iran berhasil dikuasai mereka. Melihat situasi yang tidak mungkin dipertahankan, pemerintah Iran akhirnya menyerah dan Reza Shah dipaksa turun tahta karena Britania maupun Soviet tidak lagi mempercayai Reza. Setelah Reza diasingkan ke luar negeri, putranya yang berusia 21 tahun, Mohammad Reza Pahlavi, diangkat menjadi penguasa Iran yang baru. Britania dan Soviet menilai penguasa baru ini akan lebih mudah diajak kerjasama dalam mendukung segala kepentingan mereka. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada 1945, Britania mulai menarik pasukannya dari Iran sesuai kesepakatan. Di sisi lain, berbeda dengan Britania, Soviet justru tetap mempertahankan pasukannya di wilayah utara karena ingin mempertahankan pengaruhnya. Tindakannya ini bertentangan dengan kesepakatan yang menegaskan bahwa seluruh pasukan asing harus meninggalkan Iran setelah perang usai. Singkat cerita, setelah mendapat tekanan diplomatik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga Amerika Serikat, Uni Soviet akhirnya menarik pasukannya pada 1946, dan dengan keluarnya pasukan kedua negara ini, pendudukan militer di Iran pun secara resmi berakhir.